Halo, selamat pagi adik-adik remaja. Kembali lagi kita bertemu di ibadah remaja pada minggu ini. Mari kita memulai ibadah kita. Kita menyanyi lagu pujian Memuji Tuhan Selalu sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji. Sekali lagi. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Mari adik-adik, untuk memulai ibadah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan beribadah khusus kelas remaja. Bapa memberkati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu pujian Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita ini akan dibawakan oleh Kakak Theo. Jadi adik-adik persiapkan Alkitab adik-adik di rumah. Kepada Kakak Theo kami persilakan. Terima kasih Kakak Darius untuk lagu puji-pujian yang telah disampaikan bersama adik-adik di rumah. Dan adik-adik di rumah, adik-adik remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 18 ayat 21-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan kitab Injil Tuhan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan hati-Mu, bahwa kami boleh berkumpul bersama-sama, hamba-Mu di sini dan anak-anak di rumah. Dalam satu hati kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk peribadatan kami pada hari ini. Kami telah memberikan persembahan bagi-Mu karena kami telah menaikkan puji-pujian bagi-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengarungi kehidupan yang akan datang hari ini dan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, bantu kami supaya mengerti tentang firman ini. Biarlah hamba dan mulut hamba dan seluruh pribadi hamba yang Kau kuasai
supaya firman yang hamba sampaikan itu berguna dan bermanfaat bagi mereka. Dan kiranya apa yang hamba sampaikan adalah berasal sepenuhnya daripadamu saja Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dipermuliakanlah selalu. Ampunilah dosa kami, biarlah kami layak di hadapanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, silakan buka kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kita akan membacanya. Matius pasal 21 ayat 30 ayat 21 sampai 35. Kita akan membacanya bersama-sama. Perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harusnya mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Adik-adik yang terkasih, kita tahu bahwa cerita ini sudah sering kita dengarkan. Nah, pertanyaan yang mengemuka pada bagian ini adalah pertanyaan ini. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Pertanyaan ini dilontarkan oleh salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu yang kita baca tadi, Petrus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Nah, berapa kali adik-adik kita harus mengampuni saudara kita yang berbuat salah kepada kita? Saudara di sini adalah orang-orang yang di sekitar kita, dan lebih tepatnya adalah
orang-orang yang seiman dengan kita? Berapa kali kita harus mengampuni saudara-saudara kita yang seiman dengan kita? Tentu saja orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Itu bukan saudara mereka. Yang disebut dengan saudara mereka adalah orang-orang sesama orang Yahudi. Dalam konteks kita adalah orang-orang beriman. Jadi berapakah saya harus mengampuni saudara seiman saya? Jika dia berbuat salah kepada saya. Maka Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Jika kita hitung secara matematis, apabila itu dimasukkan dalam persamaan 70 kali 7 kali, mungkin kita akan mendapatkan persamaan seperti ini ya, 70 kali 7 sama dengan 490. Ataukah mungkin kita bisa mendefinisikan sebagai 70 kali, terus kemudian sebanyak 7 kali. Ini 70 kali 7 kali 7. Jadi 3.430 kali. Ini angka yang luar biasa. Beberapa ahli Alkitab mengatakan sebenarnya bukan soal hitungan berapa jumlah perkalian itu. Tetapi pernyataan Yesus tentang 70 kali 7 kali bermaksud untuk membantah ya pernyataan dari Petrus sebelumnya yang hanya ingin mengampuni saudaranya 7 kali jika dia berbuat dosa kepadanya. Tuhan ingin berkata kepada Petrus dan saudara-saudaranya yang lain dan murid-murid yang lain, tidak demikian jika kamu adalah saudara-saudara seiman. Bukan 7 kali saja, tapi tak terhingga. Lebih daripada itu. Jangan dibatasi. Seandainya kita membatasi sehari 490 kali kita mengampuni, ini angka yang banyak. Ya, satu hari itu 24 jam ya. Satu hari itu 24 jam. Jadi setiap jam kita mengampuni. Kalau setiap setengah jam kita mengampuni, masih lebih juga. 490 ini. Jadi dalam sehari itu, kalau kita hitung-hitung per detik pun, ya sangat banyak ya. Ini sampai 330 kali ya. 3.430 kali. Ini banyak kan? Jadi maksudnya adalah tidak terhingga kita harus mengampuni saudara kita kalau dia berbuat salah kepada kita. Tidak 7 kali, tapi terus menerus selama dia datang untuk memohon pengampunan kepada kita. Jangan bosan-bosan untuk memberikan pengampunan kepada orang itu. Sesungguhnya Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Dalam cerita ini, kita melihat bahwa ada seorang hamba yang berhutang sekitar 10.000 talenta ya. Jadi kalau kamu berhutang ya harus bayar hutang. Jangan pura-pura lupa ya. Jangan pura-pura lupa. Kita kadang-kadang berhutang kepada orang lain dan kalau orang lain itu menagih kepada kita, kita marah. Tapi kalau dia tidak menagih, kita pura-pura lupa. Oh jangan. Sebagai orang Kristen, kita harus membayar hutang kita. Tapi lebih baik tidak berhutang. Oke? Supaya jangan kena batunya. Nah, ketika kita berhutang, atau kita berbuat salah dalam konteks ini, harusnya kita mohon keringanan atas apa yang telah kita lakukan, apa yang telah menjadi dosa kita. Mintalah keringanan, mintalah pengampunan.
supaya kita diringankan bebannya, supaya kita mendapatkan pengampunan itu. Hamba yang berutang 10.000 talenta ini, dia meminta keringanan kepada tuannya, supaya tuannya meringankan bebannya itu, supaya tuannya memberikan dia waktu untuk melunaskan utangnya itu. Sebab dia diancam oleh tuannya sebelumnya untuk seluruh isi keluarganya dijual, termasuk anak istrinya. Dan itu membuat dia ketakutan. Ini berat bagi dia. Digambarkan di sini bahwa tuannya itu adalah tuan yang kejam, yang memberi hutang, tapi menuntut pembalasan atas ketidakpatuhan, atas ketidakmampuan membayar hutang. Dan pada zaman itu, jika kita tidak membayar hutang kita, pada zaman itu ya, bisa saja kita menjual anak istri kita untuk menjadikan dia budak atau yang lainnya sampai kita membayar hutang kita lunas dan kemudian menebus anak istri kita atau saudara-saudara kita. Nah, sekarang hamba itu meminta keringanan, pengampunan. Dia tidak hanya sekedar mendapatkan keringanan, tetapi tuannya itu memberikan pengampunan penuh, menghapus hutangnya. Tuannya tidak mengingat lagi hutang-hutang masa lalunya, menghapusnya secara penuh. Dan ingat selalu bahwa ketika kita meminta keringanan dan pengampunan, akan selalu ada keringanan dan pengampunan ini. Apalagi kita meminta kepada Tuhan kita. Terkadang kita berutang kepada orang lain, kita akan katakan kepada orang itu, teman, sabar dulu ya. Nanti kalau saya ada uang, saya akan menggantinya secepatnya. Teman kita yang baik tentunya akan bilang, oh ya sudah teman, nanti lain kali kalau kau ada uang, baru kau menggantinya. Dan itulah kalau kita memohon keringanan. Kita terkadang atau selalu akan mendapatkan keringanan. Bahkan kadang-kadang mujizat itu terjadi dan hutang kita dihapuskan. Itu berlaku bagi Allah kita. Tuhan kita juga demikian. Dia tidak hanya sekedar meringankan utang dosa kita, tapi dia mengampuninya secara total. Bahkan yang luar biasa lagi, dia memberikan anaknya bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Hutang dosa kita, sejak kita dilahirkan, dilunasinya sampai tuntas. Nah, jika kita sudah diringankan dan diampuni, perlakuan juga terhadap saudara-saudara kita. Tuhan sudah mengampuni kita, adik-adik. Dia sudah membayar lunas hutang kita. Tuhan Yesus sudah melakukan itu bagi kita. Sekarang adik-adik, jika dosa-dosa kita yang besar itu, yang harusnya dihukum mati, ya, harusnya dihukum mati, masuk ke neraka, tapi kita diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita telah diampuni. Dosa-dosa kita, hutang-hutang dosa kita yang begitu besar sudah diampuni. Oleh karena itu Tuhan meminta kepada kita, sekarang jika saya telah mengampunimu, sekarang jika saya sudah mengirimkan anak saya untuk berkorban, untuk menggantikan hutang dosamu kepada saya, kepada Tuhan itu, masakan tidak ada hatimu untuk mengampuni saudaramu bila dia berbuat dosa kepadamu? Pikirkan tuh adik-adik. Kita seharusnya mati, kita harusnya layak dihukum mati. Tapi Tuhan menebus kita, menghapuskan hutang dosa kita. Dosa masa lalu kita dihapuskannya sepenuhnya.
dosa kita saat ini juga dihapuskannya. Sekarang ada saudara kita yang berhutang kepada kita, yang berdosa kepada kita. Masakan kita tidak mengampuni dia? Padahal Bapa di sorga meminta itu kepadamu untuk melakukannya. Padahal Bapa di sorga juga telah mengampuni kita sedemikian rupa sehingga dosa-dosa kita, hutang masa lalu kita, hutang dosa kita dihapusnya sepenuhnya. Sehingga kita dilayakkan untuk disebut dengan anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus berlaku sama seperti Bapa kita, yang penuh kasih, yang penuh keadilan. Maka ampunilah saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Jangan berlaku kejam dan tidak adil. Allah itu adil bagi kita. Dia mengampuni kita dan Dia membebaskan kita dari hutang dosa kita. Saat ini, ketika ada saudaramu yang berhutang kepadamu, memohon belas kasihan kepadamu. Jika saat ini ada saudaramu atau rekan-rekanmu atau teman-teman seimanmu yang berbuat salah kepadamu, lepaskanlah mereka daripada dosa-dosa mereka dengan melepaskan keampunan bagi mereka, dengan melepaskan pengampunan bagi mereka. Berlaku Allah adil, sama seperti Tuhan itu adil. Nah, adik-adik, jangan kita kejam. Jika keadilan yang kita pakai sama dengan keadilan yang Tuhan berikan kepada kita, maka harusnya menjadi kewajiban kita, menjadi kerelaan kita, menjadi rasa syukur kita untuk membebaskan saudara-saudara kita yang berhutang kepada kita. Dalam pengertian ini, ada berlaku dosa kepada kita. Maafkanlah mereka. Jangan berlaku kejam dan tidak adil. Adik-adik, Tuhan itu maha melihat apa yang kita perbuat pada saudara kita. Hamba yang satu ini, setelah dia dibebaskan oleh Tuhan dan oleh tuannya dari 10.000 talenta, dia pergi mendapatkan temannya yang berhutang lebih sedikit daripada hutangnya kepada tuannya. Tapi dia berlaku kejam dan menjebloskan temannya itu ke penjara. Adik-adik, jangan lupa, Tuhan itu maha melihat. Selain itu, terkadang Tuhan itu mendengarkan keluh kesah dari orang-orang yang di sekitar kita atas ketidakadilan dan kekejaman yang kita perbuat. Jadi hati-hati. Orang-orang di sekitar kita melihat kita dan mereka menyampaikan itu kepada Tuhan atas ketidakadilan, atas kesombongan, atas kekejaman kita, atas perlakuan yang tidak adil bagi orang lain. Mereka melaporkannya kepada Tuhan. Dan karena Tuhan itu adil, Dia tentu saja akan menuntut kita karena Dia adalah hakim sekaligus. Berhati-hatilah. Nah, kalau kita tidak mengampuni dosa saudara-saudara kita, mengampuni kesalahan saudara-saudara kita yang mereka perbuat kepada kita, Tuhan juga akan memperlakukan hal yang sama kepadamu ketika engkau berbuat dosa kepadanya. Dari mana? Adik-adik, mana yang kau pilih? Ketika kamu atau temanmu berbuat dosa kepadamu, berbuat salah kepadamu, kalau kau mampu mengampuni saudaramu itu, mampu mengampuni kesalahanmu, yang terjadi adalah beban dalam dirimu itu
menjadi hilang. Engkau dilegakan oleh karena pengampunan yang engkau lepaskan. Sebab rasa dendam, rasa kebencian itu membebani pundakmu, membebani pikiranmu. Tuhan menyuruh engkau mengampuni untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kita. Sebab semakin banyak rasa benci, rasa dendam menumpuk pada diri kita, yang ada kita sakit-sakitan. Dan tidak hanya itu, Tuhan akan melakukan hal yang sama kepadamu ketika kau berbuat dosa juga kepadanya. Dia akan menghukummu karena engkau tidak mau juga mengampuni orang lain. Jadi pilih mana? Melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang berbuat dosa. Yang pertama, mendapatkan kelegaan karena kita tidak lagi memegang beban benci, dendam, perseteruan dan seterusnya. Karena sudah dilepaskan, pengampunan itu dilepaskan. Pengampunan dilepaskan itu beban juga dilepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendapatkan pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan kita, yang ketiga, kita tidak dihukum olehnya. Dan kita juga sudah mengampuni orang lain. 3 hal itu. Dan daripada kita tidak mengampuni orang lain, beban menjadi berat. Kedua, kita dihukum oleh Allah dan kita tidak diampuni atas perbuatan-perbuatan salah kita. Secara logis, harusnya kita memilih pilihan yang pertama, mengampuni. Karena itu hal yang paling menguntungkan kita. Benar ya? Itu dia. Sesungguhnya Tuhan menyuruh kita melepaskan pengampunan bagi orang lain itu untuk kepentingan kita sendiri. Karena sangat logis adanya. Menguntungkan kita. Jadi, lepaskanlah pengampunan itu. Supaya engkau tidak banyak memiliki beban dalam hidup ini. Selain itu, engkau juga mendapatkan pengampunan dari Allah atas dosa-dosamu kemudian. Adik-adik yang dikasihi, Tuhan yang adil itu akan memberikan hukuman sesuai dengan apa yang kita perbuat. Mengampuni supaya kamu juga diampuni. Tuhan itu adil dan penuh kasih setia. Dipenjarakanlah orang yang tidak mau mengampuni itu. Dijebloskanlah ke penjara hingga dia melunasi hutangnya. Biarlah kita mengampuni sesama kita. Jadi, pertanyaan kita hari ini, sudahkah kita mengampuni saudara kita hari ini? Harusnya adik-adik menjawabnya, sudah. Sekali lagi adik-adik, pengampunan yang engkau lepaskan bagi orang lain, bagi saudara-saudaramu, tidak terbatas. Sebab Allah juga mengasihimu dan mengampunimu tidak terbatas. Kasihilah. Ampunilah. Engkau akan dikasihi dan diampuni. Lepaskanlah beban itu daripadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan hatimu kepada kami. Bahwa kami sudah mendengarkan ceritamu. Kiranya engkau memberkati kita, melindungi kita, supaya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Tuhan. Biarlah semua orang yang mendengarkan firman ini diberkati dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepadanya. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Kakak kembalikan kepada Kakak Darius. Terima kasih. Terima kasih Kakak Theo yang sudah membawakan cerita.
Biarlah cerita firman Tuhan itu boleh terukir dalam hati kita, adik-adik semua, dan boleh kita lakukan dan berbuah banyak dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih, dan setelah lagu Bapa Terima Kasih kita berdoa. Mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Kita menyanyi lagu dalam sikap doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah remaja hari ini. Tuhan memberkati kami semua dan menjaga kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap berdoa dan tetap bergabung di ibadah sekolah minggu remaja Efrata Wosi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.